Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Gen Z Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngopi semua yang selalu ceria dan bahagia. Jumpa lagi kita di acara Ngopi, Ngobrol Spiritual bareng Abi. Dan Alhamdulillah sudah hadir nih di samping saya guru spiritual kita Ki Ageng Khalifatullah Malika Zaman. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abi ya? Alhamdulillah sehat dan ceria. Alhamdulillah. Nah, Abi, gimana kalau sore ini kita ngobrolin soal kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini, Abi? Wah, itu menarik itu. Menarik ya, Abi, mari ya? kita masuk. Oke. Jadi nggak terasa kan kita udah setahun ini mengalami situasi pandemi nih, Abi. Dan ini berefek kemana-mana, Abi. Dan banyak orang mengalami kesulitan kayaknya karena efek ini. Yang pengusaha usahanya tidak berjalan lancar, yang karyawan terkena PHK massal, usaha sepi, mencari pekerjaan susah, tapi dapur harus tetap ngebul nih Abi. Nah, ini mungkin Abi bisa memberikan kita dan Sobat Ngopi semua ini resep-resep supaya kita bisa bertahan atau bahkan mungkin kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita di saat pandemi ini Abi, di saat krisis ini. Monggo Abi. Yes, baik. Terima kasih Mbak Nita, juga Sobat Ngopi semua yang selalu ceria dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita tak bisa pungkiri situasi yang kita hadapi hari ini sangat memprihatinkan. Kita dihadapkan pada situasi sulit, ya. Di satu sisi kita diancam pandemi yang belum tahu kapan berakhir. Di sisi lain ekonomi kita terpuruk ke jurang resesi. Nah, sehingga tadi banyak PHK, pekerjaan sulit, restoran harus tutup, wisata tutup, maka kemiskinan bertambah. Itu satu sisi. Tapi jangan lupa, ada pepatah mengatakan crisis is opportunity. Krisis adalah satu peluang. Nah, untuk itu kita perlu sekarang ini bertanya kepada diri kita dan juga tentu kepada sobat-sobat ngopi semua. Barangkali ada yang bisa menjawab nanti lebih rinci lagi, ya. Apakah unsur terpenting, ya, dalam hidup kita sebagai manusia sehingga kita mampu mengatasi krisis kehidupan ini? Menarik tuh Abi. Unsur-unsurnya apa tuh Abi kalau kita boleh tahu nih Abi? Ya, Abi berbagi pengalaman, ya. Tapi kalau teman-teman ngopi nanti ada yang tahu, ya tolong di kolom komentar dijelaskan gitu, ya. Jadi ini pengalaman saya waktu tahun 1998. Itu namanya krisis moneter. Lalu tahun 2008 kita krisis keuangan gitu, ya. Nah, untuk itu satu-satunya jalan terbaik adalah minta petunjuk Allah. Nah, untuk itu mari kita bertanya kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran menjawab, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Artinya kurang lebih, demi waktu sungguh manusia merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, Mbak Nita dan Sobat Ngopi semua, itulah jawaban Al-Quran bahwa semua orang akan merugi. Pemimpin rugi, anak buah apalagi. Yang kerja saja rugi, yang nganggur lebih-lebih. Yang kaya rugi, yang miskinnya tambah susah. Nah, siapa yang tidak rugi? Dikatakan oleh Al-Quran tadi, ada 4 kelompok manusia. Satu, mereka yang beriman. Kedua, yang beramal soleh. Ketiga, yang saling berwasiat atau saling menasihati dalam kebenaran.
dan saling menasihati dalam kesabaran. Begitu Mbak Nita. Berarti Sobat Ngopi nih, itu untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kita bertahan dalam sebuah masalah itu kita nggak cukup hanya dengan rasional saja ya Abi ya, tapi Iya. tadi ada 4 unsur penting juga yang harus kita lakukan. Nah sebenarnya saya sih penasaran ya Abi dengan 4 unsur penting ini, tapi mungkin untuk sore ini saya minta Abi untuk menjelaskan atau menguraikan yang unsur pertama dulu Abi terkait iman. Mungkin selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya Abi bisa menjelaskan untuk unsur-unsur yang lainnya. Monggo Abi, silakan. Baik. Makasih Mbak Nita, ya Sobat Ngopi semua. Jadi memang kalau kita bahas keempat-empatnya memang waktu kita nggak cukup ya. Tapi mudah-mudahan kita coba usahakan membahas yang tentang iman. Nah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, Allah membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita sore ini. Ya. Amin. Iman, ya, ditegaskan tadi bahwa semuanya merugi kecuali yang beriman. Nah, apa itu iman? Nah, ini yang penting ini. Ya. Iman berarti suatu pengarahan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting? Nah, disinilah guru kita Allah yarham Haji Permana Sastrogawa sering mengingatkan dulu ke Abi juga, ke jemaah-jemaah beliau, Allah nomor satu, persoalan nomor kesekian. Gitu. Nah, kenapa sampai beliau menyatakan ini? Karena kita ini kalau ada masalah biasanya terfokus ke masalah, akhirnya lupa ke Allah. Nah, padahal masalah itu datang sesungguhnya adalah pepeling Allah kepada kita, peringatan dari Allah kepada kita agar kita sadar, gitu. Nah, apa yang harus kita sadari? Nah, disinilah kita harus mencontoh Nabi Ayub alaihissalam, ya. Beliau menderita penyakit yang luar biasa bertahun-tahun, konon kabarnya puluhan tahun, ya, kudisan, sampai berbelatung, ya maaf ya, di kepala beliau ini sampai belatung. Akhirnya apa? Semuanya menjauhi beliau. Ekonomi pun morat-marit. Beberapa orang istri beliau minta cerai. Nah, tapi ada satu yang tabah sampai dia menjual rambutnya. Dia punya sanggul itu 7 tingkat. Nah, dipotong setingkat-setingkat untuk makan. Begitu penderitaannya. Tapi Nabi Ayub yakin dan bertawakal kepada Allah, dan dia yakin Allah akan menolong dia. Dan akhirnya pertolongan itu datang. Dia pun sembuh. Dan tentu hartanya kembali lagi. Nah, ini yang harus kita pelajari, Mbak Nita. Berarti Abi, sebenarnya setiap orang pasti akan mendapatkan ujian ya Abi. Bahkan Ya. tadi seorang nabi pun saja mendapatkan ujian. Cuma kembali lagi kepada kita bagaimana kita menyikapi itu. Apakah kita menjauh dari Allah atau malah kita mendekat dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Begitu ya Abi. Tepat Ya? sekali, tepat sekali. Jadi di sini saya tambah sedikit ya. Kita ini kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Allah. Ya, nah Iya. gitu. Lanjut. Baik, ini semakin seru nih Abi, tapi sebelum kita lanjut nih, saya sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita kayaknya break ngopi dulu nih Abi. Kita menikmati kopi dulu yang sudah disajikan. Setuju. Silahkan Terima Abi. kasih. Ya, baik. Ayo Sobat Ngopi, kita Mari. ngopi bersama. Alhamdulillah. Kita lanjut nih Abi. Monggo. Tadi kan Abi bilang kekuatan iman ini yang membuat kita bisa menghadapi masalah atau krisis tadi. Tapi kan terkadang kekuatan iman kita suka turun naik, suka goyah nih Abi nih. Mungkin Abi bisa berikan saran supaya gimana sih iman kita ini supaya nggak goyah gitu Abi. Dan mungkin dengan kekuatan iman tadi bagaimana tindakan kita selanjutnya untuk menghadapi masalah tersebut. Betul, tepat. Jadi memang imannya memang naik turun ya. Nabi juga mengatakan begitu. Nabi mengatakan al imanu yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Fajadidu bi la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Nah, yang lebih penting lagi dari itu adalah
bukan lebih penting, maksudnya yang sebelumnya lebih utama harus kita pahami adalah apa itu iman sesungguhnya. Iman ini adalah satu energi ilahiyah yang datang dari Allah ke kita. Nah, apabila energi ini bertemu dengan otak kita, masuk ke otak dia, maka otak menjadi cerdas. Bukan pintar, tapi cerdas. Tahu nggak bedanya pintar dengan cerdas? Apa tuh Abi? Nah, orang pintar suka minterin orang lain. Orang cerdas mencerdaskan orang lain. Gitu. Nah, disinilah iman mencerdaskan. Nah, kalau iman tadi masuk ke hati, maka hati ini menjadi hati yang tentram. Nah, dari hati yang tentram ini, lahirlah budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Lalu, apabila iman masuk ke urat-urat saraf, ya, ke tulang sumsum, maka menjadi suatu gerak yang tangkas. Jadi iman itu menggerakkan. Maka orang Islam itu selalu, orang yang beriman itu selalu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nomor satu, begitu. Ya. Jadi kalau loyo, berarti imannya perlu dipertanyakan. Nah, ini masalahnya. Nah, yang keempat, apabila iman masuk ke dalam nafsu kita atau bertemu dengan nafsu, maka nafsu akan dikendalikan. Maka dia menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, jiwa yang tentram. Artinya orangnya tidak emosional, tidak pemarah, penyabar. Nah, kan hal inilah modal kita untuk sukses. Bukan hanya bertahan, Mbak Nita, sukses. Karena bagi orang beriman, krisis adalah peluang. Begitu, Mbak Nita. Monggo. Terima kasih atas penjelasannya Abi. Ya. Jadi Sobat Ngopi semua, keimanan sesungguhnya itu adalah energi ilahiyah, kekuatan yang luar biasa yang mampu mengubah hidup kita. Kekuatan iman ini dapat membuat kita menjadi lebih cerdas, tangkas, kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi. Sehingga kita bisa sukses dan bisa keluar dari krisis yang sedang kita hadapi ini ya Abi ya. Betul, betul. Baik, semoga ini menjadi inspirasi Sobat Ngopi semua dan juga semoga Sobat Ngopi langsung praktekkan ilmu ini ya segera supaya kita bisa sukses untuk kedepannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih untuk Sobat Ngopi semuanya yang sudah mengikuti ngobrol spiritual kita sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Gen Z Entertainment dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Ngopi nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.